Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Neswara dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam kuat, salam SMK hebat. Baik, pada kesempatan ini spesial podcast dari SMK Negeri 1 Warungasem tentunya kita kedatangan tamu-tamu spesial ini dari PT LG Electronic Indonesia ya Bapak-bapak ya, luar biasa. Ini beliau datang langsung dari Jakarta, dari PT LG Electronic Indonesia datang ke SMK kita tercinta ini di SMK Neswara. Sebuah kebanggaan dan suatu kehormatan bisa dikunjungi oleh pihak industri dari PT LG Electronics Indonesia. Baik, mungkin banyak yang belum tahu ya apa itu PT LG, kemudian produk-produknya apa, kemudian bapak-bapak ini siapa atau kok bisa duduk di sini kemudian berkenan berkunjung ke SMK kita. Nah, ini nanti akan kita ulas bareng di sini bersama bapak-bapak spesial dari PT LG Electronics Indonesia tentunya. Nah, Sobat Neswara sekalian, nanti akan kita perkenalkan beliau-beliau ini siapa, dari Jakarta tentunya berkenan hadir mengunjungi SMK kita ini. Nggak tahu maksudnya tujuannya apa, nanti biar dijelaskan sendiri ya sama bapak-bapak yang ada di sini. Baik, untuk itu kita langsung saja kita perkenalan terlebih dahulu. Bapak-bapak yang duduk di sebelah saya ini Bapak siapa, kemudian beliau kan dari LG, kemudian apa, jabatannya apa mungkin di sana. Ini luar biasa sekali ya. Baik, bisa disampaikan terlebih dahulu Bapak-bapak. Luar biasa. Selamat siang Pak, sehat semuanya guys. Alhamdulillah, selamat siang Pak Faisal. Belum puasa ya, belum. Hawanya sudah ya. Tapi hawanya sudah puasa. Iya, mungkin dari Pak siapa dulu yang mau memperkenalkan, monggo. Iya. Terima kasih atas waktunya Pak Faisal. Perkenalkan, nama saya Hari Purwanto. Kami berdua ini dari PT LG Electronic Indonesia. Untuk istilahnya kita sambil silaturahmi juga ke sini ya Pak ya. Pekerjaan saya di sini sebagai divisi engineering commercial air conditioning. Jadi ada beberapa main business di LG sendiri, ada untuk yang residensial aircon atau kalau di bagian kami yaitu di komersial airconnya Pak. Oke, silakan Pak Joko. Baik Pak Faisal, Pak Hari. Kalau saya mungkin kejawen sekali ya namanya, walaupun asli Jakarta. Ya, perkenalkan nama saya Joko Trisharyanto, biasa dipanggil Joko. Kebetulan saya baru bergabung di LG di divisi sistem air conditioner ya, atau AC untuk project sales biasanya, lebih mudahnya seperti itu. Nah, seperti halnya Pak Hari, kami memang berkecimpung sehari-harinya di LG dalam hal memasarkan dan juga mendukung customer-customer kami khususnya di produk pendingin ya, AC dalam hal ini. Mungkin seperti itu Pak Faisal. Begitu, luar biasa. Ini ada Pak Joko dan Pak Hari ya. Pak Joko ini namanya Jawa tapi orang Jakarta. Loh, tapi memang asli Jakarta atau asli Jawa Tengah ini Pak, atau asli dari Jawa? Yang jelas Indonesia Pak ya. Yang jelas Indonesia. Jadi ya kebetulan kalau orang tua kita keturunannya dari Jawa Tengah. Ya kalau saya sendiri memang karena orang tua profesinya harus ditempatkan di mana saja. Akhirnya saya qadarullahnya lahir di Jakarta Pak. Begitu. Tapi tetap Indonesiawi ya. Indonesiawi. Oke. Kalau boleh tahu jabatan Pak Hari di PT LG Electronic? Oh, untuk jabatan saya memegang trainer ya untuk untuk produk komersial aircon. Trainer untuk produk-produk komersial, luar biasa sekali ini ya. Kita didatangi oleh trainer produk-produk komersial dari LG. Mungkin barangkali nanti teman-teman di sana
juga bertanya-tanya lagi produk-produk komersial itu yang seperti apa dan sebagainya. Boleh nanti sharing berbagi juga ya. Kalau Pak Joko? Ya, kebetulan kalau saya dari divisi penjualan ya Pak ya. Oh, divisi penjualan, tetapi dalam hal ini kita memang banyak bertemu dengan boleh dibilang sasaran pasar kita itu semua customer ya, bukan hanya toko. Bahkan sampai sekarang ya kita coba menjalin hubungan silaturahmi dengan teman-teman dari SMK. Nah, ini juga memang di bidang AC ini dalam hal penjualan kita bukan hanya boleh dibilang hard selling ya Pak, yang menjual produk, tetapi kita juga mau mencoba untuk berkontribusi dalam hal dunia pendidikan. Ya, kalau bicara AC ini kan hanya di Indonesia yang punya sekolah SMK tuh jurusannya AC, 3 tahun belajar AC tok gitu loh Pak. Nah makanya berhubung saya bukan orang SMK, jadi saya ingin tahu gitu SMK tuh seperti apa di AC-nya. Nah harapannya harusnya saya bukan orang SMK aja bisa, apalagi teman-teman dari SMK. Mungkin seperti itu Pak Faisal. Itu luar biasa sekali. Kita hari ini kedatangan Pak Joko dan Pak Hari, orang-orang luar biasa dari PT LG Electronics Indonesia. Nah, ini sekarang saya mau tanya lagi Pak. Ya, Pak. Ya. Kok bisa panjenengan berdua ini tahu di sini ada SMK yang notabene kita di tengah sawah, di tengah sawah di tepi jalan tol. Kok panjenengan bisa tahu di sini ada SMK, kemudian bisa datang ke sini, bisa berkunjung ke sini. Kira-kira apa yang membuat panjenengan itu bisa tahu yang pertama, kemudian kok tahu datang rawuh dan berkunjung ke SMK kita ini, Pak? Ya, mungkin saya mau izin untuk menjawab ya Pak ya. Sebetulnya nanti dilanjut oleh rekan saya Pak Hari, yang beliau mungkin teman-teman Neswara bertanya gitu. Tadi dijanjikan mau dijelaskan apa itu LG. Tapi sampai sekarang masih kenalan, kayaknya masih nafsu terus ya kan. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin saja. Oke, jadi SMK 1 Warung Asem ini sebetulnya bukan hal yang baru di dunia industri, khususnya di AC ya. Karena di lingkup produk AC bisa dihitung dengan jari sekolah-sekolah SMK itu yang mempunyai jurusan TPTU. Dan dari segi keaktifan ya Pak, contoh dalam uji kompetensi, dalam prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh teman-teman di SMK Warung Asem ini, itu bukan hal yang baru. Ya, jadi dari teman-teman di bidang AC itu kalau untuk Jawa Tengah, bicara Jawa Tengah, itu selalu terbersit yang namanya SMK Warung Asem. Ya, hal ini yang ingin kita mencoba untuk, bukan mencoba ya, seperti apa sih dapurnya? Seperti apa sih orang-orangnya gitu, kok bisa namanya seperti itu. Nah alhamdulillah kita datang ke sini diterima dengan baik, bahkan dikasih kesempatan yang luar biasa seperti ini oleh Neswara. Nah mungkin ini adalah sebagai apa ya, bentuk apresiasi kita Pak, dalam hal silaturahmi dengan teman-teman di SMK Warung Asem. Kita nggak lihat jauh dekatnya Pak, nggak lihat posisinya itu di tengah sawah atau tidak, tetapi sesuai dengan motonya SMK bisa, SMA hebat. Dan ini adalah citra dari Warung Asem. Luar biasa. Mungkin dari Pak Hari bisa disambung, apa itu LG? Teman-teman Neswara pasti tanya gitu, suka lihat yang namanya LG, bahkan di bajunya LG gitu kan. Oke Pak Joko, tadi barangkali itu yang menuntun Pak Joko dan Pak Hari bisa datang ke sini ya. Betul. Luar biasa sekali. Jadi beliau menemukan sebuah intan di tengah sawah. Menemukan intan di tengah sawah. Nah, lebih daripada itu Pak Joko dan Pak Hari sekarang, tadi disebutkan sedikit disinggung tentang produk-produk dari LG. Mungkin kita yang ada di masyarakat, lingkungan masyarakat, maupun institusi pendidikan dan anak-anak juga, maupun siswa-siswi itu mungkin bertanya-tanya, LG, taunya LG itu mesin cuci atau kulkas atau AC katakanlah. Nah, kira-kira apa dan bagaimana LG itu dalam konteksnya produk-produk elektronik yang ada di Indonesia ini, dan bagaimana hasil-hasil dari produk-produk dari LG itu sendiri. Baik, saya jelaskan ya Pak ya. Terima kasih. Untuk kita bicarakan dulu mengenai awal masuknya LG ke Indonesia ya. Jadi untuk awal masuk PT LG sendiri, jadi awalnya masuknya bukan langsung principal company ya. Jadi lewat suatu keagenan perusahaan namanya, sewaktu itu namanya PT Gerha Kartika Kencana. Jadi khusus sebagai sole distributor produk
waktu itu namanya bukan LG, tapi masih namanya brandnya Goalstar. Goalstar. Jadi Goalstar ya. Secara historical produk merek Goalstar ini dari Korea ya. Jadi dari Korea kemudian masuk ke Indonesia. Jadi melalui Geraha Kartika Kencana, prosesnya masih dalam istilahnya belum ada pabrik di sini ya, masih istilahnya semuanya build up dari Korea semua produknya. Entah produk mulai dari produk untuk rumahan ataupun ada beberapa produk yang bisa dipasarkan untuk kategori industri ya. Selanjutnya untuk mulai masuknya di Indonesia itu sekitar tahun 90-an Pak. Jadi tahun 90 masuk ke Indonesia dengan afiliasi PT Geraha Kartika Kencana. Ini mulai memasarkan Goalstar. Kemudian setelah beberapa tahun berikutnya ini ada istilahnya penggabungan LG dengan merek yang di Koreanya ya. Perusahaan Goalstar dengan perusahaan namanya Lucky, perusahaan chemical. Dari situ yang tadinya namanya Goalstar berubah menjadi namanya LG Electronic. Jadi itu awal mulanya sejarahnya ya. Selanjutnya dari sini banyak pengembangan perusahaan. Jadi yang tadinya fokus bisnisnya ke home appliance, ada beberapa lagi pengembangan seperti produk chemical ya. Jadi karena perusahaan Lucky itu tidak berkecimpung di bidang elektronik tapi di bidang lain chemical. Jadi semakin besar, selanjutnya melakukan ekspansi ke beberapa negara ya, terutama yang di Indonesia. Di sini sudah dikembangkan pabrik ya. Kemudian sekitar tahun 90-an ini jadi dengan nama LG langsung dikembangkan pabrik pertama di Indonesia ya, pabrik di Indonesia. Jadi untuk istilahnya lebih membuat kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea lebih baik lagi, lebih kuat, maka dibangun pabrik elektronik di Indonesia. Gitu. Jadi mungkin sekitar saya tidak hafal tanggal waktunya ya, mungkin di antara tahun 90 berapa ya, 97 apa berapa ini sudah dibuat pabrik pertama di Cibitung sama di wilayah Cirarap, Tangerang. Di sini untuk produknya, untuk produk LG kita ada beberapa namanya subdivisi ya. Subdivisi pertama dari home appliance, dalam artian ini produknya lebih kita namakan ke produk rumah tangga seperti mesin cuci, kulkas atau AC residensial. Kemudian ada produk home entertainment ya, seperti televisi, kemudian produk monitor, kemudian produk-produk DVD player ataupun ada semacam yang kalau yang sebelumnya ada combo ataupun ada produk lain ya. Kemudian untuk alat-alat cooking seperti rice microwave, nah, kemudian penyedot vakum cleaner ya, ini ada. Ya, kemudian sekarang sudah dikembangkan bisnis-bisnis lain seperti bisnis solution untuk produksi supply ke kendaraan bermotor ataupun pengembangan ke komersial aircon-nya untuk istilahnya masuk ke proyek-proyek gitu ya. Dari sini sampai saat ini kita sudah dari tahun 90 sudah 30 tahun lebih ya. Jadi dengan pengalaman ini dari pihak kami dari pihak LG Electronics sudah istilahnya mengetahui seberapa besar untuk market di Indonesia gitu. Jadi tiap-tiap penjualan produk masing-masing mesin cuci, AC, kemudian bisnis-bisnis yang lain, istilahnya kita sudah lebih lama bekerja sama dengan kolaborasi dengan para channel-channel dan retailer-retailer yang ada di Indonesia. Ya, harapan kita seluruh masyarakat Indonesia bisa akan selalu menerima, accept dengan produk kami. Kemudian sebelum mereka membeli produk, istilahnya langsung menyematkan, oh ya, dengan membeli produk LG akan mendapatkan lebih manfaat dan penggunaan pada produk tersebut.
seperti itu ya Pak. Iya. Luar biasa ya. Ya, jadi tambahan sedikit Pak Iya, Faisal. iya. Jadi memang boleh intinya tuh LG ini perusahaan besar dari Korea. Iya. Ini rajanya elektronik di Korea Pak. Oh. Ya, bahkan kalau kita bicara di Indonesia, ya, yang jelas-jelas di Indonesia itu banyak produk-produk kita yang sudah dapat award ya, penghargaan itu sebagai produk nomor 1 di Indonesia. Ini yang milih bukan kita, yang milih bukan konsumen, tetapi diwakilkan oleh pihak ketiga yang namanya JFK Pak. JFK ini survei khusus buat industri elektronik. Jadi tipe atau produk mana yang paling banyak di pasaran, yang orang sering ngomong itu yang mana. Alhamdulillah kita juga mendapat produk-produk kita itu salah satunya AC itu juga sudah terpilih sebagai produk terbaik ya dari pilihan JFK tadi. Itu bukan hanya TV tapi AC, mungkin kulkas dan lain sebagainya, kita juga terdepan. Dan sekarang ini isunya kan kesehatan. Nah, di LG juga terus berinovasi. Jadi produk-produk business solution tadi itu kita juga ada seperti kita sebutnya medical IT Pak. Jadi sekarang udah zaman IT 4.0. Nah, ini produknya kalau misalnya berhubungan dengan kesehatan seperti mesin ronsen itulah Pak. Tapi sudah sistemnya computerized. Sudah pakainya mungkin internet, cloud seperti itu. Jadi kita ya LG juga terus berinovasi dan tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Ini yang menarik, mungkin nanti Pak Faisal nih dengan SMK mesti dikorek terus nih yang namanya teknologinya gitu kan. Nah, mungkin seperti itu Pak Faisal. Luar biasa nih. Jadi apa LG ini adalah suatu brand elektronik nomor 1 ya, nomor satu di Indonesia, luar biasa ini. Dia perusahaan dari Korea kemudian mendirikan industrial di Indonesia seperti itu ya Pak ya. Secara garis besar kita ada tiga divisi manufacturing atau divisi pabrikan ya. Itu ada 2 lokasi terbesar kita di Cibitung dan juga di Tangerang. Jadi 2 area di Jabodetabek ini kita sudah bisa memfasilitasi. Ya, oke. Lalu ada penjualan dan juga ada servis. Karena kita kalau jualan nggak ada servisnya juga kita nggak mungkin bisa berjualan. Jadi ketiga divisi itulah yang bisa mendukung pelayanan kita kepada konsumen. Seperti itu, luar biasa. Dan jangan lupa di Indonesia kita total ada 25 kantor cabang dan juga servis Pak. Oh, luar biasa. Betul. Ya, tersebar di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Betul. Seperti itu. Ini menarik sekali sobat Neswara sekalian. 2 tamu spesial kita ini dari PT LG. Dia sudah menjelaskan apa itu LG dan produk-produknya apa saja. Nah, kita kembali ke depan tadi Pak Joko dan Pak Hari. Jadi salah satu hal yang menuntun bapak-bapak ini datang ke SMK tadi disinggung sedikit, mau menjalin kemitraan atau kerjasama seperti itu. Nah, saya memang pernah dengar Pak Joko dan Pak Hari, SMK saat ini itu akan dijodohkan dengan dunia kerja atau dunia industri, di mana memang dibuat SMK itu sebagai ya tidak hanya sekedar mitra, tetapi dengan industri itu dia kawin kemudian melahirkan anak-anak, cucu, putra wayah dan sebagainya sehingga beranak pinak itu, di mana substansinya adalah terkait dengan vokasi dan kompetensi. Nah, ini dari kacamata, meskipun tidak pakai kacamata, yang pakai kacamata saya, dari kacamata bapak-bapak dari LG, karena tadi disinggung mau menjalin kemitraan dan kerjasama dan sebagainya, kemudian dijelaskan juga produk-produk LG seperti itu sedemikian rupa yang sangat luar biasanya. Nah, ini menurut bapak-bapak sekalian terkait tadi adanya kemitraan kemudian perkawinan antara SMK dan Dudi itu seperti apa bapak-bapak sekalian? Gimana Pak Hari? Pak Joko silakan. Pak Joko aja. Ini nggak pakai kacamata tapi saya coba inilah ya Pak ya. Jadi gini Pak Faisal, memang ini kali pertama LG Electronics Indonesia berkunjung ke SMK, ya, terutama di SMK Warung-Asam ini ya. Berarti baru pertama ini ya. Luar biasa ya, ini SMK pertama di Indonesia yang dikunjungi oleh PT LG. Oleh kami ya. Jadi memang tidak ada maksud atau tujuan secara khusus ya, karena kita tahu sama tahu. Jadi yang namanya pembinaan sumber daya manusia itu bukan hanya di dunia pendidikan, tapi kami pun di dunia industri itu sangat erat dan sangat memerlukan yang namanya dunia pendidikan tadi, pelatihan dan sebagainya. Nah, makanya di dunia industri mungkin dari pandangan saya Pak ya,
kami itu di secara internal yang namanya pendidikan juga begitu orang direkrut dan dia bergabung untuk bekerja, walaupun level pendidikannya atau jenjang pendidikannya itu sangat bervariatif, tetapi endingnya adalah output hasil kerjanya. Nah, biasanya paradigma yang lama ya nyun sewu itu namanya orang sekolah ya masuk ke dunia kerja itu harus yang namanya di training. Seperti itu butuh waktu dan juga butuh proses. Seringkali banyak yang gagal di situ Pak, proses tersebut. Nah, menurut saya cikal bakal adanya SMK ini dan dikawinkan dengan dunia usaha, dunia industri itu sangat baik. Karena apa? Apabila penerapan sistem kerja yang ada di industri itu diajarkan sejak dini kepada siswa-siswa yang belajar di SMK, pada saat mereka lulus, mereka udah tinggal langsung kerja Pak. Ibaratnya siap untuk langsung bekerja di tempat kami gitu ya. Karena apa? Kesehariannya sudah terbiasa, sudah tahu sistemnya, sudah paham dengan apa alat kerja yang dibutuhkan, standarnya seperti apa. Nah, ini sangat bagus sebetulnya untuk mendukung tercapainya target perusahaan khususnya di industri kami. Ya. Jadi ini sebenarnya boleh dibilang simbiosis mutualisme. Jadi kita tidak perlu yang namanya nanti mungkin ada tahap training, tahap pendidikan atau magang dan lain sebagainya, tetapi kita juga nggak sulit gitu ya, terutama di divisi manufacturing kami dalam mencari karyawan itu nggak sulit untuk seleksinya. Karena sejak awal sudah dibiasakan nih Pak dengan produk kita, syukur-syukur dengan produk LG misalnya, ataupun sudah terbiasa dengan mekanisme atau standar kerja yang baku di industri, itu akan sangat mudah dan kita sangat terbantu untuk itu. Nah, ini yang menjadi mungkin proses kami datang ke sini, kami melihat, mendapatkan referensi seperti apa. Ya tentunya hal-hal positif tadi yang berkaitan dengan kemitraan antara dunia industri dengan SMK tadi, ya kita bisa berkesinambungan. Kita bisa ada proses untuk mencapai ke arah sana gitu ya. Saya pikir dasar daripada hubungan ini sudah sangat jelas gitu ya Pak ya. Tinggal bagaimana ya kita dua pihak ini bisa saling berkomunikasi lebih lanjut lah. Seperti itu gambarannya kira-kira Pak Faisal. Jadi kita nggak bisa seperti kampanye partai politik janji macam-macam gitu ya. Kita bukan seperti itu ya. Tetapi dengan kondisi yang ada di masing-masing, baik itu sekolah ya maupun dengan kita juga bukan industri itu hebat, enggak Pak. Justru SMK itu yang hebat. Ya, kita banyak butuh masukan juga dari teman-teman SMK seperti apa karakter yang dibutuhkan oleh kita, seperti apa itu harus matching. Makanya kita harus ngeling, berhubungan, silaturahmi, dan juga harus match apa yang dibutuhkan di industri harus juga sedikit proses diterapkan di sekolah gitu. Seperti itu kira-kira gambarannya Pak Faisal. Luar biasa sekali ini pandangan. Pak Hari mungkin ada tambahan nih. Dari tadi senyum-senyum. Beliau ini asli SMK loh Pak. Asli SMK. Iya. Harusnya beliau tuh sebenarnya banyak ini ngutara saking susahnya. Gitu. Luar biasa, lulusan SMK sekarang jadi trainer. Iya Pak. Nasional atau bahkan internasional ya Pak. Betul. Sertifikasinya sampai ke Korea Pak beliau Pak. Sudah pernah ke Korea Pak? Sudah Pak. Luar biasa ini. Iya. Beliaunya luar biasa sekali. Betul. Barangkali ada pandangan lagi dari Pak Hari. Pengalaman dari SMK dulu kan masuk ke kerja mungkin kan nggak gampang gitu ya Pak ya. Betul. Intinya kalau untuk dari siswa-siswa yang sudah lulus SMK ini ya, jadi satu sisi mereka ada yang langsung bekerja ataupun ada yang ingin meneruskan sekolah ya. Nah, untuk yang sekiranya mereka ingin langsung bekerja, ini kan minimal sebelumnya harus ada pengalaman ya Pak ya, pengalaman entah itu ada semacam praktek kerja di instansi mana gitu pun. Nah, dari sini kan bekal-bekal yang sudah didapat dari praktek kerja itu kadang bisa dipakai untuk pengalaman kerja di perusahaan yang baru ya. Nah, kadang ada beberapa siswa yang sekiranya mereka memiliki kendala, misalkan dari mulai pelatihan yang kurang mendetail gitu kan, ataupun ada beberapa yang sekiranya praktek-praktek dari industri yang sekiranya harusnya membutuhkan waktu, misalkan dalam berapa bulan, ini hanya cuma cukup 2 bulan, akibatnya
efektif mereka belajar pun kurang ya. Iya. Ketika mereka mengalami misalkan mereka langsung bekerja di perusahaan tersebut, ada semacam kekurangan dalam istilahnya kecakapan ataupun istilahnya mereka kurang begitu kompeten ya, kurang kompeten. Nah, itu kita khawatirkan ya terjadi kasus-kasus seperti ini. Jadi intinya dari pihak kami sebagai istilahnya pihak PT LG ingin memberikan semacam sebagai motivator lah, motivator bagaimana memberikan siswa agar siswa tersebut lebih bisa lebih baik dalam berprestasi lah Pak. Ya. Intinya tanggung jawab dari pihak industri bisa memberikan motivasi kepada para siswa. Intinya dari industri itu bagaimana ikut mendukung dan mensukseskan tercapainya kompetensi dari siswa-siswa SMK kan seperti itu. Kuncinya apa tadi? Menarik sekali, itu adalah motivasi tadi Pak. Jadi mungkin kita sama-sama tahu ya, beberapa tahun yang lalu itu kan image-nya STM zaman dulu kan tawuran, nggak jelas gitu kan, apalah negatif lah aspeknya. Nah sekarang ya harapannya dengan pengalaman dari beliau mungkin ya, dengan kita coba kasih prospek ke depan untuk berkarir seperti apa, kesempatan untuk berkarir seperti apa. Artinya ada motivasi yang mesti dikejar oleh siswa tersebut gitu loh. Dia mau jadi apa sekian tahun ke depan. Dan dengan proses yang sudah ditorehkan di SMK kombinasi dengan industri tadi. Nah, ini akan menjadi motivasi dan juga modal yang sangat kuat untuk dia gitu. Semua tergantung oleh dia gitu ya. Artinya dari kita cukup mencontohkan bahwa nih loh SMK jadi kayak gini gitu kan. Jadi siswa tuh terpikir untuk maju terus, nggak cuma SMK jadi tukang AC gitu kan, bukan tukangnya loh Pak, tapi teknisi gitu kan. Beda, tukang itu gotong-gotong gitu ya. Tapi ini teknisi, bisa analisa, dia bisa memproduksi dan lain sebagainya. Gitu. Kata kuncinya tadi kita memotivasi Pak. Itu yang paling paling mudah dan paling simpel untuk kita contohkan kepada teman-teman Neswara. Dimana nanti motivasi itu anaknya banyak ya Pak ya. Wujudnya dari motivasi itu bermacam-macam. Motivasi dikasih apa gitu, terus motivasi di ini dan sebagainya. Ini kode keras kayak udah nih Pak. Oke, menarik sekali ini Pak Joko dan Pak Hari. Semakin kita ngobrol semakin menarik. Nah, berawal dari itu Pak Joko dan Pak Hari ya, tadi disampaikan bahwa industri juga ikut bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk ikut mendukung tercapainya kompetensi dari siswa-siswi SMK agar dia itu setelah lulus kompeten dan siap langsung kerja ke perusahaan. Khususnya kalau dalam hal ini kita bekerja sama dengan LG, berarti langsung masuk ke LG seperti itu. Dan di sana sudah kita setting anak-anak atau siswa-siswi kita itu bekerja, belajar di sekolah sesuai dengan budaya yang ada di PT LG tentunya. Seperti itu, luar biasa. Nah, sekarang seperti ini Pak Joko, tadi disebutkan ada kemitraan, kerjasama dan sebagainya. Nah, kira-kira ini, karena tujuan kedatangan Pak Joko dan Pak Hadi kan ini kita menjalin kerjasama di mana kita akan, ini istilahnya kan kita apa ini? Ta'aruf atau pacaran Pak? Atau bagaimana Pak? Pacaran ya. Lagi PDKT nih ya. Kita baru PDKT, kita baru pacaran. Nah, kira-kira nanti setelah kita mau hubungan serius, katakanlah kalau kita mau kawin kan ada hubungan serius. Nah, ini nanti kelanjutan kerjasama kita antara SMK Neswara dengan PT LG itu seperti apa Pak? Pak Joko. Oke, menarik Pak Faisal. Ya, artinya secara konkret gitu ya, pastinya itu tadi kembali kita bukan kampanye politik, bukan macam-macam ya, tapi memang di sini murni untuk peningkatan kualitas pendidikan dan juga nanti outputnya itu siap dikaryakan di industri yang sesuai gitu ya, tentunya dengan penilaian kompetensi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mungkin nggak terlalu muluk-muluk ya Pak, kita ini dalam tahapan PDKT. Tapi PDKT-nya ini kalau di Islam itu udah ngomong sama orang tuanya gitu kan. Nah, kami ini tentunya mesti ngomong ke orang tua kami dulu. Ya, itu sudah sangat penting. Kita harus ngomong dulu, kita jelasin calon kita nih kayak gini-gini loh.
Bapak mungkin juga seperti itu kan? Nggak mungkin ngalahin Pak Joko seperti apa gitu kan? Tapi kita coba objektif lah. Jadi kita coba ngomong ke orang tua kita, Bu, saya ini lagi deketin gitu kan. Nah, kondisi calon seperti ini dan sebagainya. Minimal di rencana kita secara desain garis besar program vokasi untuk SMK dan industri ini sudah ada ya Pak ya. Jadi kita tinggal melanjutkan, kita tinggal mengikuti saja sebetulnya. Tetapi apa yang bisa kita berikan dengan kondisi LG Electronics Indonesia, yaitu paling kami kesehariannya di bidang AC Pak. Mungkin kita punya produk kulkas dan lain sebagainya. Nah, bertahap demi bertahap tapi insya Allah pasti ya Pak ya. Tentunya dengan proses dan lain sebagainya itu kita akan coba untuk proses yang namanya kita sharing untuk teknologi. Sharing untuk teknologi dalam hal contoh yang diterapkan di produk-produk kita mungkin ya dari segi teman-teman pengajarnya dulu itu harus kita transfer Pak. Jadi kita coba untuk mentraining atau pelatihan untuk guru-gurunya dulu. Peningkatan SDM-nya ya. SDM guru-gurunya karena guru-gurunya akan menularkan ke siswa-siswa. Oke. Kalau misal kita langsung ke siswa, gurunya enggak. Nah, ini jadi masalah, Pak. Gitu. Kita pun juga mungkin terbatas. Jadi paling tidak ada pelatihan untuk guru-guru ya. Terus setelah itu mungkin yang bisa kita lakukan berikutnya mungkin contohnya guru tamu ya. Setelah guru-gurunya mungkin paham gitu ya, mentransfer kepada siswa-siswanya, akan diperdalam lagi, akan lebih memotivasi lagi si siswa itu jika ditemukan ya kasihlah gitu kesempatan mungkin kita untuk datang ke sini, apa materi yang dibutuhkan, insya Allah kita akan support untuk guru tamu tersebut. Itu hal yang paling menurut saya paling mudah untuk dilakukan untuk saat ini ya Pak ya. Nah, ke depan kalau memang itu sudah berjalan segala macam ya kita coba lebih spesifik lagi bertahap ke tahap berikutnya yaitu seperti pendalaman untuk praktek. Nah, praktek ini kan membutuhkan sarana prasarana. Tentunya kalau prasarana sudah ada ya Pak ya. Tinggal sarananya. Nah, ini salah satu tugas berat kita coba ngomong ke orang tua kita seperti apa ya. Pastinya kita harus memberikan inputan dan juga bukti bahwa memang ini bukan maunya SMK, tetapi ini kebutuhan kita. Ini hal yang mesti kita coba sampaikan kepada manajemen khususnya PT LG Electronics Indonesia karena ini baru pertama kali ya. Jadi kira-kira gambaran seperti itu. Tapi pada prinsipnya yang namanya kerjasama dengan SMK itu lebih banyak kemanfaatannya Pak. Dan ini juga salah satu mendukung program pemerintah seperti itu. Ya, mungkin nanti banyak masukan juga dari teman-teman SMK. Mungkin teman-teman SMK kan lebih pengalaman gitu ya, bidangnya banyak gitu kan. Terus yang sudah menjalin kemitraan dengan industri juga banyak gitu kan. Nah, tentunya di situ bisa diambil inputan kepada kami agar kami bisa ya paling tidak berusaha untuk lebih baik. Mungkin seperti itu Pak Faisal. Pak Hari ada tambahan mungkin? Cukup. Sudah panjang lebar. Gitu. Jadi ya mari kita sama-sama buktikan seiring dan berjalannya waktu Pak. Ya, kita mesti ada yaitu tadi kalau kita sudah mungkin memperkenalkan kepada orang tua kita, tahapan selanjutnya kalau sudah setuju kita bisa pacaran. Nah, pacaran itu mungkin nanti tahap berikutnya adalah tunangan. Tunangan kalau memang jodoh berarti pernikahan, baru nanti melahirkan anak sampai terus ke generasi berikutnya. Seperti itu. Luar biasa ini Pak Joko menyampaikan terkait dengan bagaimana nanti kemitraan dan kerjasama dari PT LG dengan SMK Neswara. Ngomong-ngomong gini Pak, tadi Pak Joko menyampaikan produk untuk unit-unit AC atau kulkas. Nah, di tempat kita Pak, kebetulan itu ada jurusan teknik pendingin dan tata udara. Nah, ini bagaimana nanti kita bisa bareng-bareng kerjasama antara TPTU SMK Negeri 1 Warungasem ini dengan PT LG Pak. Ya. Pak Hari mungkin bingung ya? Saya juga bingung Pak Hari. Tapi gini, jadi memang serunya kalau bicara saya sih Pak, memang tugas dan keseharian saya itu untuk memasarkan produk AC. Ya, tapi terlepas dari itu kita juga warga Indonesia. Dan kita juga memiliki putra-putri atau keluarga yang sangat prihatin dengan kondisi pendidikan sekarang. Artinya orang sekolah sudah biayanya besar,
belum jelas masa depannya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita di dunia industri sangat bersyukur dan juga ada kesempatan seperti ini ya. Tentunya kalau untuk dari segi TPTU ya Pak ya. TPTU ini di semua negara saya yakin nggak ada. Hanya di Indonesia yang punya jurusan sekolah untuk menjadi teknisi AC 3 tahun belajarnya AC itu Pak. Ya, teknisi di LG itu Pak belajarnya itu mungkin ya mereka backgroundnya elektronika dan lain sebagainya. Ya, mereka itu boleh dibilang secara formil belajarnya sedikit sekali untuk AC. Tetapi pada seiring dengan perjalanan waktu, dengan pengalaman dan lain sebagainya, mereka bisa menjadi expert. Dan itu dibuktikan dengan sertifikasi menjadi asesor oleh pihak BNSP dan lain sebagainya. Nah, bicara di LG, kalau daerah kita mungkin kesehariannya AC ya Pak ya. Tapi kan Pak Hari udah sampaikan produk LG bukan hanya AC, gitu. Tetapi ada banyak gitu. Nah, kalau bicara masalah peluang ya dengan besarnya perusahaan LG ini, itu berhubungan dengan teman-teman di SMK. Sebetulnya bukan TPTU saja yang punya kesempatan. Ya, TPTU tentunya berhubungan sama AC, kulkas. Oke, nah itu juga biasanya ada hubungan dengan teman-teman yang ada di jurusan komputer dan jaringan. Mungkin ada jurusan audio video, ya karena kita punya produk monitor, kita punya produk TV gitu ya. Dulu ada produk audio dan sebagainya. Ada juga LG pernah jual handphone, belum tahu kan Pak Faisal? Belum tahu. Ada jual handphone, laptop, ya? Bahkan masker pun kita ada. Ya. Sampai masker kayak gini ya? Betul, nggak kayak gitu Pak, sorry Pak ya. Jadi masker kita betul-betul seperti air purifier berjalan. Gitu. Ya itu di Korea kita produksi masker khusus untuk memurnikan virus, bakteri, debu dan jamur bahkan sampai ke virus COVID. Gitu. Sampai seperti itu. Baru tahu saya ini. Ya. Produk masker itu baru tahu. Ya, betul. Sebenarnya banyak hal yang mungkin berpeluang baik dari PT LG maupun SMK, jadi bukan hanya ke TPTU gitu ya Pak. Artinya peluang ini terbuka lebar untuk produk-produk dan jurusan-jurusan di TPU di SMK yang selaras. Seperti itu. Iya. Ya mudah-mudahan ini PR bersama kita ya. Artinya niat dan cita-citanya, mimpi kita sudah mungkin satu frekuensi, tinggal pelan-pelan kita ikhtiar untuk bisa yang tadi tahap demi tahap kita lalui bersama lah gitu. Luar biasa sekali. Jadi ini hangat diperbincangkan itu kan TPTU sedang menjalin asmara dengan PT LG. Jadi TPTU SMK Neswara ini itu sedang hangat dibicarakan kalau sedang pacaran dengan PT LG. PDKT ya. Ini. Dan ini bukan hanya untuk TPTU saja Pak. Mungkin teman-teman Neswara atau mungkin teman-teman siswa yang lain jangan sampai timbul kengirian Pak. Betul, Pak. Kita manapun yang bisa kita masuki, kita harus coba gitu kan. Karena kan kalau di agama ada 4 Pak, jadi istri 1, 2, 3. Jadi tidak hanya satu TPTU. Kemudian kita di Neswara itu ada jurusan teknik audio video Pak. Dimana tadi juga disampaikan kan bisa kita fasilitasi juga untuk menjalin kerjasama dengan PT LG. Jadi sekali 3 uang, sekali merku dayung, capeknya seminggu gitu. Jadi satu perusahaan, satu industri, pacarnya 2 sekaligus di satu SMK yang sama. Sah itu ya? Sah Pak, ini sah karena memang disyariatkan seperti itu. Kalau nanti perkawinan kan perkawinan jadi ada 2 yang kita kawinkan dengan PT LG Elektronik. Luar biasa ini langkah-langkah dan upaya-upaya dari PT LG untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan skill kompetensi dari siswa-siswi SMK, khususnya SMK Negeri 1 Warongasem yang beliau saat ini kunjungi dan datangi. Luar biasa sekali. Nah, Pak Joko, ini karena penjenengan tadi sudah menyampaikan kemitraan dan sebagainya, mudah-mudahan jalinan kerjasama ini atau pacaran PDKT kita ini bisa berlanjut ke jenjang pernikahan dan perkawinan. Amin. Tentunya dan mendatangkan kemanfaatan untuk PT LG dan SMK Neswara tentunya. Tadi juga disampaikan rekrutmen lulusan siswa karena kita sudah men-setting anak sedemikian rupa
dengan budaya kerja industri dan sebagainya, anak nanti hasilnya akan siap kerja langsung masuk ke perusahaan tanpa ada training dan sebagainya. Jadi memang betul-betul kompeten seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah ini harapan dan ya impian Pak Joko dan Pak Hari ke depan dengan adanya PDKT bersama kita di SMK Neswara ini, kemudian nanti outputnya, kemudian nanti dampaknya untuk sekolah dan industri itu kira-kira seperti apa Pak? Pak Hari dulu mungkin? Iya. Saya mau mikir dulu soalnya. Iya. Perasaan ini bukan Pak, bukan deep interview lah ini. Gitu ya? Iya, justru nanti saya ketika di LG, mas saya yang di deep interview ini guru magang ini. Ini harus diwawancara ini. Iya. Enggak Pak Ari. Baik Pak, untuk harapan dari pihak kami terutama ya. Jadi pihak kami kan pertama ada sisi tanggung jawab juga ya, tanggung jawab untuk memajukan dunia pendidikan. Jadi harapannya nanti para siswa bisa lebih memahami, langsung bisa kompeten ya, kompeten sesuai dengan keperluan standar yang diperlukan pada dunia industri. Jadi semuanya yang mulai dari kualifikasi, terus dia untuk apply-nya job apa gitu, dia udah lebih paham ya, udah punya ilmunya ya. Biar daripada kita misalkan rekrut karyawan baru yang istilahnya belum ada background untuk pekerjaan tersebut ya. Jadi misalkan kalau untuk pekerjaan operator untuk line produksi untuk AC, minimal dari situ tiap karyawan yang ditugaskan di pekerjaan tersebut udah mengetahui ini prinsip kerja barang tersebut bagaimana gitu kan. Jadi sudah sama-sama paham, kemudian itu hasilnya akan menghasilkan produk yang bagus, yang tanpa cacat ya, yang karena hasil dari produksi yang banyak menghasilkan produk istilahnya QoE-nya kurang bagus, itu pun bisa merugikan perusahaan. Jadi harapannya setiap siswa-siswa yang lulus bisa lebih istilahnya kompeten ya, sesuai dengan sesuai dengan harapan tiap tuntutan industri ataupun dari lulusannya. Jadi untuk pihak sekolah sendiri intinya jadi tanggung jawab ini kan tidak langsung diberikan kepada pihak sekolah ya. Jadi semuanya sebagai warga negara yang baik kita harus bisa ikut kontribusi semuanya ya, dari pemerintah, pihak sekolah ataupun pihak industri, yang sama-sama kita saling bekerja sama untuk memajukan pendidikan Indonesia dan sama-sama untuk memajukan keberhasilan negara kita dalam pasar saing global gitu Pak. Mungkin Pak Joko bisa menambahkan? Nah, ya kalau harapan gitu ya Pak ya, sebetulnya lebih ke apa ya, realisasi ya Pak ya, dari teman-teman ini ke depan itu harus jelas ya, sudah masuk di suatu bidang atau di jurusan yang mereka pilih saat ini. Nah ini harus didukung sama niat ya, harus total, harus suka nggak suka, mau nggak mau, ini harus diseriuskan gitu loh Pak ya. Ini paling penting modalnya seperti itu. Terus kita dengan segala tantangan yang ada itu, harapan saya teman-teman semua ini termasuk kita sambil belajar ya Pak, kita harus berpikir positif ke depan. Berpikir positif ke depan artinya apapun yang kita lakukan, hal sekecil apapun yang kita lakukan untuk kita, itu akan berdampak pada mungkin keluarganya, mungkin lingkungannya, sekolah dan seterusnya. Itu yang secara mendasar ya Pak ya. Terus kalau secara khusus kepada teman-teman Neswara dan lain sebagainya, khususnya di SMK ini, saya sih berharap teman-teman ini jangan sungkan-sungkan untuk mencari pacar sebanyak mungkin. Ya, karena bukan pengalaman saya Pak ya, bukan nyontain pengalaman yang buruk ya. Artinya proses pacaran ini kita akan membangun
atau bertemu dengan banyaknya saudara. Iya. Nah, di dunia ini kita nggak lepas dari yang namanya saudara. Saudara terdekat kita mungkin tetangga, ya. Mungkin saudara kandung itu jauh, tetangga. Nah, makin banyak saudara, makin banyak orang yang membantu. Iya. Makin banyak mudah kita untuk bekerja sama, Pak. Jadi untuk tujuan yang sifatnya positif, terus juga untuk pendidikan dan lain sebagainya, yuk ini momentum yang bagus untuk kita bersaing di bidang yang positif, di hal yang positif gitu ya. Jadi nggak apa-apa, kita nggak cemburu, ya, kita nggak terus tiba-tiba nanti sama yang lain, nggak, makin banyak yang membantu sekolah, makin banyak pacarnya, itu makin bagus. Harapan saya seperti itu. Jadi mana yang bisa memberikan dukungan lebih kepada ke masing-masing pihak, baik itu SMK maupun industri maupun siswa segala macam, itu yang harus kita istiqomahkan, Pak. Itu harapan saya. Kalau misalnya kita ditemukan dalam perjalanan yang mungkin banyak masalah, banyak rintangan, itu sudah hal yang biasa. Tapi kita harus tetap maju terus, tetap semangat. Kalau kita sudah tidak termotivasi, bagaimana anak-anak murid kita? Seperti itu. Jadi, yuk, SMK pasti bisa, SMK juga pasti hebat. Contohnya yang di sebelah saya, ya, nggak usah diragukan lagi. Mungkin itu, Pak Faisal. Luar biasa ini. Tapi masih ada pertanyaan ini, Pak Joko ya. Apa ini? Lama spesial kan, tamu dari Jakarta ini. Nah, dalam konteksnya kerjasama, tadi disampaikan saling memberikan dampak yang positif antar pihak-pihak yang bekerja sama. Artinya antara SMK dengan PT LG Elektronik itu simbiosis mutualisme. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Joko ya, kita sebagai SMK dalam mewujudkan simbiosis mutualisme, quote and quote-nya ya, masa perusahaan sudah misalnya Pak, memberikan bantuan, memberikan memberikan fasilitas yang sedemikian rupa untuk pembelajaran siswa. Nah, kira-kira masa dari perusahaan nggak meminta apa-apa gitu, maksudnya quote and quote-nya itu nggak meminta apa-apa. Nah, ini itu kira-kira feedback yang harus diberikan oleh sekolah itu kira-kira kalau dari PT LG Electronics seperti apa, Pak? Pak Hari mungkin atau saya? Monggo, bisa Pak Hari, bisa Pak. Saya dulu ya Pak ya. Iya. Misalkan untuk dari pihak kami yang sudah memberikan sedikit bantuan ya untuk kemajuan dunia pendidikan di masing-masing sekolah. Intinya sih ini kan tetap tanggung jawab moral bersama ya. Satu sisi mungkin dari kita kadang juga bisa memerlukan siswa-siswa tersebut untuk sekiranya bisa ikut praktek kerja ya Pak ya. Kadang misalkan ada beberapa line produksi yang kekurangan, misalkan kekurangan, sekiranya ada siswa-siswa yang bisa dimanfaatkan, itu pun bisa langsung ikut belajar bersama-sama. Jadi tidak menutup kemungkinan ya seperti itu ya. Ataupun ada beberapa misalkan kita perlu teknisi yang sekiranya untuk kerjaan-kerjaan helper ya, masih dalam pengawasan teknisi leader, ini bisa digunakan untuk backup pekerjaan yang sekiranya belum masuk ke main job ya. Seperti misalkan pekerjaan masih dalam kategori membantu pemasangan ataupun membantu pengecekan di lapangan gitu. Intinya sama-sama dari pihak kami pun akan ada kemungkinan memerlukan tenaga ataupun memerlukan sekiranya bantuan, kalau sekiranya ada beberapa produk-produk yang perlu mungkin namanya kalau kurang baik namanya di rework ya. Di rework ada seperti kesalahan sedikit dari produksi ataupun perubahannya, kita bisa meminta bantuan atau sekiranya ada finishing lah dari pekerjaan tersebut gitu Pak. Ya intinya emang jarang sih kasus itu, tapi kemungkinan akan ada gitu. Maksudnya kan barangkali seperti ini. Oke lah, biar sama-sama untung. Misal kalau sebagian proses produksi dari PT LG ketika kita nanti
sudah kawin nih. Nah, itu bisa dikerjakan di SMK, dikerjakan oleh anak-anak SMK. Bisa nggak Pak seperti itu, Pak? Kemungkinan bisa, Pak. Bisa, untuk misalkan kalau untuk kerjaan di lain produksi ya, misalkan ada beberapa kasus misalkan ketika produksi permintaan produksi banyak, kadang hiringnya kan agak lama nih, mungkin bisa mengambil rekrutmen untuk para siswanya gitu. Seperti itu. Mungkin Pak Joko Ya, tambahkan, mungkin bagus sekali ya Pak Iya. Faisal maupun Pak Hari, sedikit nambahkan saja. Artinya kita secara materi kita nggak ada target apapun, karena kita justru sudah senang bisa berkontribusi gitu ya untuk di bidang sosial seperti ini, pendidikan seperti ini ya. Itu tanggung jawab kita bersama, bukan hanya kita, bahkan pemerintah pun juga harus ikut andil ya. Tapi dari segi kita non materinya itu sangat banyak sekali Pak. Jadi pada saat kami membutuhkan karyawan, baik itu mungkin di pabrik, mungkin di tenaga servis kita yang di lapangan ya, kita akan mudah sekali mungkin untuk mencari gitu Pak ya, yang orang sudah terbiasa, yang sudah mengerti dengan produk kita. Terus mungkin dari segi teman-teman pada saat kan lulusan siswa itu ada yang kuliah, ada yang mungkin langsung kerja, ada juga yang wira swasta Pak ya, mungkin awalnya dia masih kerja, terus kita juga berharap mereka tuh ke depan bisa jadi entrepreneur, bisa menjadi wirausahawan. Contoh punya bengkel AC, bisa juga perusahaan maintenance atau mungkin pengadaan AC, kontraktor dan lain sebagainya. Nah, ini yang ke depan kita pastinya akan membutuhkan mereka. Kalau mereka mungkin sudah familiar dengan produk LG ya, sudah terbiasa, sudah tahu dengan produk LG ya, itu secara otomatis mereka akan lebih mudah untuk mengembangkan usahanya, untuk mengembangkan karirnya, mengimplementasikan ilmunya ya. Itu dari segi LG sudah akan sangat terbantu Pak. Mungkin seperti itu ya. Jadi kita nggak minta secara material, justru kita yang sangat terbantu dari segi non material dengan kondisi-kondisi yang kita sudah dukung kepada SMK tadi. Seperti itu, makanya kita terbantu, nggak pusing gitu. Pada saat peningkatan produksi lagi tinggi, mereka sudah terbiasa dengan produk kita, bahkan bisa membikin juga ya dengan contohnya disiapkan sarana prasarana yang ada, standarnya juga mengikuti standar LG. Bukan hal yang nggak mungkin suatu saat suatu jenis pekerjaan yang biasa dilakukan di pabriknya LG itu dikerjakan ke teman-teman SMK misalnya, tentunya dengan standar dan pengawasan yang standar dari LG seperti itu, dan pengerjaannya pun oleh operator-operator yang sudah disertifikasi oleh LG. Nah seperti itu, kita pun terbantu mungkin dengan teman-teman SMK ya, bukan mengecilkan mereka gitu, tapi mereka tuh dikasih pekerjaan pastinya semangat gitu loh Pak, karena tingkat keingin tahuannya tinggi. Semangat. Enggak, kalau karyawan itu kan saya digaji berapa dulu. Itu beda motivasinya bos. Nah pemerataan secara ekonomi itu juga akan berdampak juga pastinya. Nah mungkin kita harapkan, tapi nggak bisa yang LG sendiri kerja, sekolah juga ya. Ini tentunya banyak pihak yang harus terlibat dan gitu. Dan kita untuk hal seperti ini, yuk sama-sama lah ya. Bukan hanya LG, bukan hanya, ini kewajiban kita sama-sama, tanggung jawab kita masing-masing. Semua kita punya kontribusi untuk memajukan pendidikan. Oke, gitu bos. Luar biasa. Oke Pak Joko, Pak Hari, luar biasa sekali. Gak kerasa ngobrol kita ini sudah hampir 1 jam lebih Pak. Ah masa sih Pak? Iya. Gak terasa ya? harusnya berarti bisa lebih panjang lagi. Ini kalau ditayangkan secara live itu bisa 6 jam. Iya. Banyak iklannya ya. Jadi kuliah umum nanti. Baik. Luar biasa Pak Joko dan Pak Hari, kita menangkap apa yang menjadi pembicaraan kita pada kesempatan ini, di mana intinya adalah PT LG Electronics Indonesia melihat SMK Negeri 1 Warungasem ini mempunyai potensi untuk berkembang, untuk maju yang cukup signifikan dan bisa diandalkan seperti itu ya Pak ya, khususnya di jurusan teknik pendingin dan tata udara yang akan bermitra dan bekerja sama dengan PT LG. Tapi tidak menutup kemungkinan jurusan TAV pun bisa bekerja sama juga ya Pak ya. Dimana tadi disebutkan dengan panjang lebar yang intinya atau muaranya adalah adanya kelas industri dari PT LG Electronics di SMK kita Sobat Neswara. Nah terakhir Pak Joko dan Pak Hari, kami mohonkan dukungan, support dan apresiasi dari panjenengan untuk SMK Neswara ke depan. Amin. Pak Hari?
Ya, baik. Mungkin ini kesempatan yang sangat luar biasa diberikan kepada kami. Tentunya tanpa adanya dukungan dari semua pihak, kita nggak bisa apa-apa ya. Paling tidak apa yang menjadi masukan dan juga hasil kedatangan kami ke sini itu kita akan coba sampaikan kepada pihak manajemen ya, dan kita akan terus berkomunikasi bagaimana tindak lanjut hubungan kita. Seperti itu mungkin Pak Faisal. Jadi teman-teman semua, saya mohon untuk bersabar, tetap semangat, dan jangan lupa bantu doanya. Siap. Berarti ada pesan-pesan untuk siswa-siswi SMK Niswarah, Pak Hari, Pak Joko, yang bisa disampaikan sebagai motivasi mereka untuk bisa kompeten nanti lulusnya itu biar kompeten. Oh, LG itu seperti apa? Saya kepingin bekerja di LG misal seperti itu. Ya, motivasinya untuk anak-anak seperti apa? Monggo. Untuk motivasi ya. Pertama harus rajin belajar. Rajin belajar. Iya Pak Guru. Iya. Rajin belajar, dengan belajar ini kita akan mempunyai banyak wawasan ya, ilmu pengetahuan, kemudian bisa mengembangkan ide-ide kita bisa istilahnya menggali lebih banyak apa yang kita pelajari. Terus untuk nomor 2-nya yang paling penting yaitu dengan taat kepada orang tua ya. Apa-apa yang akan kita inginkan selalu memohon ridho pada orang tua. Jadi istilahnya selalu kita selalu berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kebaikan pada kedua orang tua ya. Terus ketiganya selalu berbuat baik dengan sesama, dengan teman ataupun dengan saudara. Istilahnya kita menanam kebaikan, maka kebaikan akan kembali kepada kita kembali ya. Terus keempatnya, hindari pergaulan-pergaulan yang kurang baik ya, terutama dengan di zaman sekarang istilahnya pergaulan tuh kurang begitu baik lah Pak ya. Jadi akhlak sesama ada semacam penurunan ya. Jadi mulai istilahnya kalau zaman dulu kita zaman ke sekolah tuh benar-benar semua guru tuh benar-benar hormat gitu. Kalau sekarang berarti cuma hanya sebatas hey bro, say hello sama guru ya, tanpa adanya hey bro gitu. Iya. Oke. Terima kasih luar biasa, ini motivasi dari Pak Joko dan Pak Hari. Sekali lagi Pak Joko, kami ucapkan terima kasih. Sami-sami Pak Faisal. Atas kedatangan kerabuan ke sekolah kami tercinta ini. Mudah-mudahan kedatangan Pak Joko, Pak Hari memberikan suatu berkah, kemanfaatan bagi SMK kita. Dan tentunya memberikan semangat motivasi juga kepada anak-anak siswa-siswi SMK Negeri 1 Warongasem untuk giat belajar, untuk selalu menerapkan prinsip kedisiplinan dan karakter yang profesional dan menjadi teknisi yang kompeten, handal tentunya. Iya, betul. Terima kasih. Sami-sami. Direknya nanti kalau kondur ke Jakarta lagi, ini luar biasa ngelegak kayak kalau bahasa Jawanya itu ngelegak dari Jakarta ke Warongasem untuk berkunjung melihat bagaimana SMK Negeri 1 Warongasem yang katanya tadi ya Pak ya, yang katanya luar biasa, dan ternyata memang luar biasa, mepet tengah sawah. Iya. Oke, Sobat Neswara, itu perbincangan kita dengan Pak Joko dan Pak Hari dari PT LG Electronics Indonesia. Semoga mendatangkan kemanfaatan untuk kita semua dan keberkahan, dan semoga beliau berdua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Salam SMK Bisa, salam sehat, salam vokasi Indonesia kuat. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.